Warga menyebutnya kutukan ini dengan nama gending alas mayit. Saat malam sudah mencapai puncaknya, terdengar suara teriakan menjerit dari rumah Aswangga. Betapa kagetnya mereka melihat peristiwa itu. Tiba-tiba muncul seorang bocah laki-laki. Ia mendobrak dari dalam rumah dan tiba-tiba menari kesetanan mengikuti alunan musik gamelan. Sekar, kamu harus pergi sekarang. Cari orang ini. Mungkin dia bisa membantu menyelamatkan desa ini. Ya, assalamualaikum pemirsa, balik lagi dengan gue Dirman. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga keberkahan. Masih dengan saya di Jendela Misteri, di mana dalam cerita kali ini akan sangat spesial karena di dalamnya terdapat sebuah misi, yaitu bagaimana caranya melepaskan dari sebuah kutukan. Kutukan apakah itu? Pernah nggak kalian mendengar nama desa Windu Alit? Sebuah desa terpencil di lereng Gunung Merapi. Cerita ini gue dapatkan dari Twitter dari seorang penulis cerita horor dengan nama Dio Seta. Jadi konon katanya di desa tersebut terkena sebuah kutukan, di mana tiap bulan purnama tiba akan terdengar bunyi suara gamelan dari dalam hutan. Ketika warga di desa tersebut mendengar suara itu, satu persatu warganya akan menari kesetanan menuju hutan larangan. Dan anehnya lagi, keesokan harinya selalu ada mayat-mayat yang ditemukan di mulut hutan tersebut. Warga menyebutnya kutukan ini dengan nama gending alas mayit. Sudah beberapa cara dilakukan warga untuk melepaskan kutukan ini, tapi selalu gagal. Hingga pada akhirnya cerita ini akan sangat panjang dan mungkin saya akan membaginya menjadi beberapa bagian part video dalam alur cerita ini. Penasaran seperti apa ceritanya? Tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe serta jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri selanjutnya. Oh ya, buat kalian suka dengan cerita horor, boleh dikepoin ke akun Twitter dan Instagram dari Dio Seta, yang pastinya akan selalu ada cerita-cerita yang bikin kamu penasaran dan ketakutan. Nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini. So, daripada penasaran, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita mistis dimulai. Desa Windu Alit, sebuah desa terpencil yang jauh dari sosok hiruk-pikuk suasana perkotaan. Pemandangan Gunung Merapi yang katanya indah di mata orang awam, mungkin sudah biasa warga itu lihat. Tidak ada yang istimewa mengenai desa ini, sama seperti desa-desa lain yang jauh dari kata modern. Rumahnya masih berbahan kayu, lantainya masih beralas tanah. Bahkan sumber listrik pun mulai ada belakangan tahun ini. Itu pun hanya cukup untuk daya watt yang rendah. Akibat letaknya yang bisa dikatakan terpelosok, membuat akses keluar masuk warganya itu susah. Bahkan mungkin manusia yang akan datang ke sana akan berpikir ulang untuk menyambanginya. Bayangkan saja hanya untuk mencapai desa tersebut, kamu harus melewati jalanan yang samping kanan kirinya itu jurang.
Kendaraan motor saja hampir mustahil untuk mencapai desa tersebut, dikarenakan medannya yang sangat sulit untuk dilewati. Terus mereka bertahan hidup dengan memakan apa? Iya, mereka untuk bertahan hidup masih mengandalkan cara hidup orang-orang pada masa zaman dahulu, yaitu masih bercocok tanam. Benda yang paling berharga di dunia ini yaitu uang. Akan rasanya benda tersebut tidak terlalu berharga di kampung tersebut. Semua hal yang ada di desa tersebut terlihat biasa-biasa saja. Namun, ada sebuah pantangan yang harus dipatuhi oleh warganya, yaitu untuk tidak memasuki satu tempat terlarang di perbatasan desa. Warga menyebutnya dengan nama Alas Mayit. Di desa tersebut tinggal salah satu wanita, sebut saja namanya Sekar. Dia hanya perempuan biasa yang masih numpang hidup dengan orang tuanya. Kehidupan kesehariannya sama seperti wanita-wanita desa lainnya, masak, mencuci, dan lain-lain. Pada suatu hari, "Bu, Sekar ke sungai dulu ya, bentar, buat nyuci baju," pamitnya pada ibunya. "Iya nduk, hati-hati," jawab ibunya. Lantas ia mengangkat cucian yang telah ia kumpulkan dan bergegas menuju ke sungai. Suasana di desa tersebut sangat nyaman dan warganya pun sangat ramah. Hampir setiap berpapasan, mereka selalu memberi salam atau sekedar basa-basi. Singkat cerita, ia sampai di sungai dan segera ia mencuci baju tersebut. Bersamaan, para ibu-ibu desa yang juga sedang mencuci baju mereka. Sekembalinya ia dari sungai, desa terlihat begitu sepi. Dalam kesunyian itu, terdengar sama-sama seperti ada suara orang sedang keributan. Rupanya suara tersebut berasal dari balai desa. Karena penasaran, ia coba menghampirinya, dan apa yang Sekar lihat waktu itu benar-benar bukan pemandangan yang biasa. Seorang wanita itu, iya, itu Laksmi. Ia tersungkur di tanah dengan tubuh penuh luka seperti dipukul dengan sangat keras. "Ki anakmu mas, anakmu," tangis Laksmi sambil memohon kepada lelaki yang memukulinya itu. "Jawab brengsek," ucap lelaki itu, sembari mencoba menghantam Laksmi dengan pukulan tangannya. Namun itu semua tidak jadi, dikarenakan dihalau oleh warga yang berada di lokasi tersebut. "Jangan menjelek-jelekan suamiku. Tidak mungkin suamiku mau dengan pelacur sepertimu," ucap istri dari pria tersebut, seakan membela suaminya. Rupanya pria yang memukuli Laksmi itu adalah Aswangga, sang juragan ternama di desa tersebut. "Wes, pateni wae," teriak salah seorang anak buahnya Aswangga. Perkataan itu membuat warga emosi. "Jangan Pak, kita bisa bicarakan ini semua dengan baik-baik," ucap salah seorang warga. Perkataan warga tersebut tak dihiraukan Aswangga dan anak buahnya. Kembali lagi bergementar menghantam Laksmi. Laksmi yang tubuhnya lemah dan tidak bisa melawan, hanya diam, berlutut sambil melindungi janin yang ada di perutnya. "Sudah Pak, sudah. Jangan sampai ada yang mati. Kalaupun terpaksa, usir saja dia dari desa ini," ucap Pak Kades yang merasa takut dengan sifat Aswangga dan anak buahnya yang terlihat sangat bengis. "Baik, bawa dia, usir dia dari desa ini," perintah Aswangga kepada anak buahnya. Seketika 3 orang bertubuh besar dengan kasar menarik tubuh Laksmi dan menyeretnya keluar dari desa. Seakan pihak itu tidak peduli bahwa ada janin yang tidak berdosa yang ada di tubuh Laksmi. Tubuh Laksmi yang lemah dan tidak mampu melawan hanya bisa pasrah dan menangis.
Bayangkan saja, jika kamu berada di posisinya, pasti akan merasakan penderitaan yang sama. 3 minggu setelah peristiwa itu, terselip kabar berita bahwa anak buahnya Aswangga memperkosa Laksmi dan sekaligus menghabisi nyawanya di hutan larangan yang ada di perbatasan desa. Tidak ada satupun warga yang berani memastikannya. Semua seolah-olah hanya bisa matung, dan kapal itu berlalu seperti tidak ada yang terjadi. Sampai suatu hal terjadi di malam bulan purnama. Tiba-tiba terdengar suara bunyi gamelan dan tanpa jeda di sepanjang malam. Semua warga mengira suara itu berasal dari desa lain. Tapi itu tidak mungkin, karena letak di desa tersebut ke desa lain itu sangat jauh. Mana mungkin suara gamelan dari desa lain bisa terdengar oleh desa mereka. Karena penasaran, warga mencari asal muasal dari mana suara gamelan itu berasal. Setelah diselidiki, rupanya suara tersebut berasal dari dalam hutan larangan. Saat malam sudah mencapai puncaknya, terdengar suara teriakan menjerit dari rumah Aswangga. Betapa kagetnya mereka melihat peristiwa itu. Tiba-tiba muncul seorang bocah laki-laki. Ia mendobrak dari dalam rumah dan tiba-tiba menari kesetanan mengikuti alunan musik gamelan. Lo pernah lihat tarian kuda lumping? Ya, seperti itu tariannya. Melihat sebuah keanehan yang terjadi, lantas orang-orang yang ada di lokasi tersebut gerak cepat membantu anaknya Aswangga. Apakah orang-orang itu bisa? Tidak. Nyatanya tarian bocah itu malah semakin menggila. Entah itu demit atau benar-benar manusia. Bocah itu malah tertawa. Sembari memutar kepalanya ke belakang sampai mematahkan lehernya. Sebagai seorang ayah, Aswangga tentunya berusaha menolong anaknya. Tapi tetap saja tidak ada yang bisa menahan kekuatan demit itu. Entah apakah itu benar-benar demit yang merasuki bocah itu. Tapi yang pasti, kekuatannya tidak bisa tertanding oleh manusia pada umumnya. Dalam kondisi seperti itu, bocah tersebut tetap bergerak lincah, menari, dan berlari menuju hutan larangan. Warga mencoba beramai-ramai mengejarnya, dan suara gamelan tersebut justru malah semakin keras dan semakin keras. Bang! Hingga bocah itu hilang ditelan oleh gelapnya hutan larangan, bersamaan hilangnya bunyi suara gamelan. Karena melihat situasi yang tidak memungkinkan, warga sepakat untuk melanjutkan pencarian esok hari. Singkat cerita, Sang Surya mulai menunjukkan jati dirinya bersamaan warga desa yang bersiap untuk melanjutkan pencarian. Bermodalkan peralatan tempur yang seadanya, mereka dengan ikhlas membantu mencari anaknya Aswangga. Meskipun mereka tahu bahwa Aswangga adalah orang yang kejam, tapi hati nurani mereka terpanggil untuk berbuat baik. Dengan mata yang terus bekerja, jalan, hingga pada akhirnya mereka sampai di mulut hutan. Tiba-tiba, nah, kalian tahu nggak apa yang mereka temukan? Tiba-tiba mereka menemukan badan manusia yang tergeletak dengan kondisi kepala, tangan, dan kakinya yang terpisah, seakan akibat korban mutilasi. Ternyata itu adalah jasad bocah yang menari kemarin. Ya, itu adalah anaknya Aswangga. Warga sangat panik, kaget, dan tidak menyangka, tanpa terkecuali Aswangga, orang yang paling terpukul atas kejadian ini. Waktu pun berlalu. Kutukan tersebut masih saja terjadi di kala bulan purnama. Setiap ada bunyi gamelan dari dalam hutan, satu persatu warga pasti akan menari kesetanan dan pasti akan mengarah menuju ke hutan. Pastikan
Jasadnya akan muncul esok hari di mulut hutan. Semua warga desa tahu bahwa itu disebabkan oleh kutukan gending alas mayit. Kondisi desa semakin hari semakin mencekam, seolah menunggu siapa saja yang akan mendapatkan giliran menerima kutukan tersebut. Sampai akhirnya warga berupaya untuk memutus kutukan tersebut. Salah satunya dengan mendatangkan orang pintar dari desa lain. Pak, setelah ini desa kita akan aman kan Pak? Tanya Sekar pada bapaknya. Bapaknya menghela nafas panjangnya, seolah beliau menunjukkan rasa tidak yakin. Embu, Duk, Bapak saya kurang setuju. Tapi di satu sisi Bapak juga takut. Jawabnya dengan setengah gelisah. Nah, semenjak kejadian pertama yang anaknya Aswangga itu menjadi korban kutukan tersebut, bapaknya selalu mengajak Sekar dan orang-orang desa untuk rutin melakukan pengajian. Siapa tahu solusi itu berhasil. Tapi itu semua tidak cukup untuk menangkal kutukan tersebut. Namun bapaknya selalu bilang, kalaupun kita tetap jadi korbannya, setidaknya kita akan membawa bekal pahala yang baik jika nanti mati. Malam mulai datang dan suara gending terkutuk itu mulai terdengar. Warga mulai berkumpul di mulut hutan. Terlihat seorang kakek tua berpakaian serba hitam sedang melakukan ritual bersama anak buahnya. Bu, niku toh orang piteri? Tanya Sekar pada ibunya. Iya kan, kok ketoke medeni ya? Orang pintar itu menyelesaikan ritualnya dan berdiri dengan perlahan. Ketemu, demit kuwi ana ning jero alas, ben tak seret mrene, ucap orang pintar tersebut. Dengan segera orang pintar tersebut berjalan ke dalam hutan dengan membawa sebuah keris yang digenggamnya. Sedangkan semua warga hanya diam dan hanya jantung mereka yang terus berdetak dengan cepat. Setelah menunggu cukup lama, sampai akhirnya suara gamelan tersebut perlahan mulai menghilang. Pak, kok boten krungu malah ya? Apa bae berhasil? Tanya Sekar pada bapaknya. Bapaknya tidak menjawab, melainkan hanya doa-doa yang terus terucap. Di kegelapan malam, perlahan orang pintar itu mulai terlihat, namun dengan jalan yang sangat aneh. Awalnya warga mengira bahwa orang pintar itu berhasil, namun nyatanya angan-angan tersebut tidak sesuai dengan realitas sesungguhnya. Malahan, apa yang mereka lakukan membuat sang penguasa hutan tersebut marah. Kok bisa? Iya, nyatanya suara gamelan tersebut malah terus berkali-kali berbunyi dengan sangat keras, seolah-olah gong tersebut dipukul dengan amarah. Gong, gong, gong. Apa yang selanjutnya terjadi pada orang pintar itu? Ya, orang pintar itu mati. Ia tidak bisa menandingi kekuatan sang penguasa hutan tersebut. Melihat kegagalan itu, semua warga panik dan berteriak minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Suara gong penuh amarah itu membuat kutukan itu semakin menggila. Sekar, lari, perintah bapaknya sambil menarik tangannya. Ketika Sekar menoleh ke belakang, hampir setengah penduduk desa sedang menari kesetanan. Untuk warga yang belum terkena kutukan tersebut, mereka terus berlari berhamburan untuk menyelamatkan diri. Pak, panas Pak. Tubuhnya Sekar mulai merasakan ada sesuatu yang memintanya untuk menggerakkan badannya di luar kemampuannya. Bu, tolong Bu, teriak bapaknya manggil ibunya. Sekar mulai terpengaruh kutukan tersebut, tapi ia bisa melawannya untuk tidak 100% terpengaruh. Pak,
"Tolong Pak, Sekar takut," ucapnya. Sebagai seorang bapak, beliau berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Dilus-lus tuh rambutnya, sambil membacakan doa-doa, meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Usaha tersebut bisa dikatakan cukup berhasil. Namun, orang-orang itu, ya, dari kejauhan terdengar suara teriakan warga berjalan ke rumahnya Sekar. "Bu, ambil semua yang sudah kita siapkan," perintah bapaknya kepada ibunya Sekar. "Bapak yakin?" ucap ibunya merasa ragu. "Yang kita takutkan sudah terjadi, Bu. Nggak ada pilihan lagi," ucap bapaknya sambil memandang ibunya Sekar. "Sekar, kamu harus dengerin bapak sekarang. Setelah ini, kamu harus meninggalkan desa ini. Pergi sejauh mungkin, sampai suara gamelan itu tidak lagi terdengar olehmu." "Tapi, bapak dan ibu gimana?" tanya Sekar penuh ragu atas perintah bapaknya. "Bapak dan ibu tetap di sini," jawab ibunya sambil memberikan sebuah tas yang di dalamnya berisi makanan. Terlihat beberapa orang yang telah kehilangan kesadarannya menari ke arah mereka. "Pergi Sekar, pergi. Kamu harus selamat," perintah bapaknya, dan beliau berjalan ke arah orang itu sambil membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Allahu Akbar. Apa yang dirasakan Sekar tadi kembali ia alami. Rasa panas mulai memasuki tubuhnya lagi. Kutukan gending alas mayat ini hampir memasuki 100% tubuhnya. "Sekar, kamu harus pergi sekarang. Cari orang ini. Mungkin dia bisa membantu menyelamatkan desa ini," ucap ibunya sambil memberikan sebuah foto. Tanpa memikirkan siapa di balik foto itu, ia meluk ibunya dengan erat dan segera ia berlari menjauh dari suara kutukan gending alas mayat. Kondisi malam hari yang gelap dan pikirannya yang tidak tenang, Sekar sering terjatuh beberapa kali. Buk, kebuk, kebuk. Namun ia tidak peduli. Yang dipedulikan hanya bagaimana caranya keluar dari desa itu. Semalaman ia berjalan menjauh dari desa tersebut sampai sinar sang surya sudah mulai muncul dan suara gending tersebut sudah tidak terdengar lagi olehnya. Ada perasaan sedikit senang dari Sekar, tapi ia belum cukup tenang sampai ia benar-benar bisa mencari solusi atas permasalahan yang ada di desanya. Setelah ia mikir, ia jadi teringat oleh sebuah foto pemberian ibunya. Dilihatlah itu foto. Terlihat seorang pria sedang berpose di atas puncak gunung. Dalam hatinya ia mikir, siapa sih orang ini? Setelah dilihat itu foto, kemudian ia balik. Tertulis sebuah nama, Dananjaya Sambara, Merapi, 6 Juni 2016. Siapakah orang itu? Kok orang tuanya Sekar memberikan itu foto kepada Sekar? Penasaran siapa di balik foto tersebut? Tunggu jawabannya pada video selanjutnya. So, bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya kalau kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri selanjutnya. Terima kasih. Saya Ridwan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tunggu cerita mistis di Pendi.